ternyata si admin kita ataupun si bagian AP kita itu nggak membayarkan sejumlah nilai yang sesuai dengan invoice yang diberikan sama supplier kita. Nah, itu kan nanti bakalan timbul masalah. Halo, jumpa lagi di YouTube channel The Consulting ID. Oke, bagi teman-teman di sana yang masih belum subscribe YouTube channel ini, silahkan di-subscribe. Kemudian klik lonceng notifikasinya agar terus dapat updatean terbaru dari YouTube channel ini. Dan juga jangan lupa apabila ada pertanyaan, silahkan langsung diklik di kolom komentar, lalu isikan pertanyaan Anda, dan nanti akan kita coba jawab satu persatu. Dan apabila dirasa penting untuk dibuatkan video, nanti kita akan buatkan video khusus untuk Anda. Kenapa kok pengarsipan ini penting? Karena seringkali di beberapa perusahaan temuan saat kita melakukan audit adalah pengarsipan dokumen usaha yang masih belum rapi. Bahkan lebih parahnya tidak ada pengarsipan dokumen. Jadi setelah adanya mungkin nota pembelian, ya udah kita nerima barang, terus kita nggak tahu mau diapakan nota pembeliannya tadi, entah dibuang ataupun dibiarkan saja. Wah, bisa pusing kan kalau arsip penting perusahaan tidak diarsip oleh admin yang ada di perusahaan Anda. Nah, biasanya hal terburuk adalah akan muncul fraud dalam suatu perusahaan karena minimnya pengendalian terhadap arsip sebuah perusahaan. Jadi karena nggak ada data, contoh tadi misal pembelian, kita nggak tahu nota pembelian tadi itu nilainya berapa karena nggak ada pengarsipan. Jadi ketika udah beli ya udah dibiarin ataupun dibuang. Nah, nantinya ternyata yang dilaporkan kepada ataupun dibayarkan ke supplier itu jauh lebih murah ke rekening yang masuk di supplier, padahal yang ditagihkan ataupun yang diambil dari perusahaan itu lebih besar. Nah, kita akan membahas topik penting ini. Kenapa? Karena agar perusahaan Anda terhindar dari fraud yang bersumber dari tidak adanya pengarsipan dokumen di perusahaan Anda. Ataupun biasanya kenapa kok nggak ada arsip? Ini kemudahan ketika kita mengarsip dokumen kita itu, jika di masa depan nanti mungkin untuk keperluan perpajakan ketika ada pemeriksaan data-data beberapa tahun ke belakang, kita sudah siap untuk memberikan data yang sudah kita arsip di sebelum-sebelumnya. Ataupun jika contohnya kayak tadi pembelian, ternyata si admin kita ataupun si bagian AP kita itu nggak membayarkan sejumlah nilai yang sesuai dengan invoice yang diberikan sama supplier kita. Nah, itu kan nanti bakalan timbul masalah. Semisal contoh supplier menagihkan barang ke kita itu 1 juta. Nah, ternyata dari bagian AP ini menganggarkan ataupun minta uang untuk di-store ke supplier, ini bisa berupa mungkin cash ya. Kita ambilnya cash, langsung bayar cash. Nah, ini mintanya 2 juta. Nah, karena nggak ada arsip, kita nggak tahu dokumen tadi itu yang benar yang mana. Nah, ketika pembayaran si supplier ini menagihkan ulang, ternyata jumlah nota sama tagihan yang dibayarkan itu nggak sama. Itu bakalan timbul masalah ketika nggak ada pengarsipan dokumen yang baik. Nah, hal-hal yang seperti tadi itu bisa jadi nanti bakalan jadi bumerang untuk kita sendiri, karena kita nggak ada backup data dari dokumen yang sebenarnya sudah diberikan sama supplier. Oke, strategi untuk pengarsipan dokumen kita rangkum sebagai berikut ya. Untuk yang pertama, tentukan dulu sistem pengolahan kearsipannya ini sesuai dengan yang mana di perusahaan Anda yang lebih sesuai. Biasanya kita ada 2. Yang pertama ada sentralisasi, yaitu semua dokumen berada di satu tempat. Entah itu dari divisi apapun, entah itu dokumen apapun, itu berada di satu tempat. Hingga memudahkan kita ketika akan mencari dokumen yang kita butuhkan di perusahaan. Yang kedua,
ada yang namanya desentralisasi. Jadi masing-masing bagian ataupun masing-masing lokasi bisa menyimpan dokumennya masing-masing di tempatnya. Dengan catatan harus juga dengan rapi dan dibuatkan tempat tersendiri untuk kearsipan dokumen tadi. Kemudian tentukan sistem penyimpanan yang sesuai. Nah, ini bisa jadi dari sistem abjad. Jadi sistem abjad merupakan suatu sistem penemuan untuk dokumen-dokumen tadi bisa urut. Jadi kita sesuaikan dari sistem abjad untuk dokumen penyimpanannya. Kemudian dari sistem masalah. Jadi misal kita ada beberapa kasus terkait dengan dokumen tadi ataupun dengan konsumen ataupun dengan supplier, kita kumpulkan dari berbagai masalah tadi, kita kategorikan permasalahannya. Kemudian bisa dengan pakai nomor, jadi sesuai nomor urut dari dokumen tadi. Lalu bisa menggunakan sistem tanggal. Jadi sistem tanggal ini bisa menyebutkan mulai dari tanggal, hari, bulan ataupun tahun dari kode surat yang ataupun dokumen yang ada di perusahaan kita. Dan juga penting bila ada kita punya banyak cabang, itu perlu dipisahkan antar wilayah untuk masing-masing dokumen. Lalu setelah kita menentukan sistem pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan perusahaan kita, lalu tentukan sistem penyimpanan yang sesuai, selanjutnya kita melakukan prosedur penyimpanan arsipnya harus juga baik. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah meneliti apakah arsip tersebut bisa disimpan atau perlu disimpan atau enggak. Jadi enggak semua coretan ataupun semua kertas yang kita dapatkan dari klien, dari supplier ataupun dari customer itu kita arsip. Mungkin ada beberapa yang seharusnya enggak diperlukan. Nah, itu kita teliti dulu apakah perlu disimpan atau tidak. Kemudian memberikan indeks ataupun memberi kode pada bagian dokumen. Misal bagian pembelian, karena nomornya biasanya berbeda-beda. Kemudian menyortir ataupun memisah-misah sesuai dengan bagian-bagian yang ada di perusahaan Anda. Jadi menggunakan misal ini bagian HRD, ini bagian finance, dan bagian finance masih ada di dalamnya, ada berbagai macam bagian sub-bagian lagi. Nah, itu bila perlu dibuatkan masing-masing kotak ataupun lemari untuk tiap-tiap bagiannya. Kemudian atas dokumen tadi bisa diberikan folder ataupun map agar bisa tersusun lebih rapi dan tidak tertumpuk sembarangan tempat. Ataupun kita nyarinya nanti bakalan lebih mudah bila ada di folder ataupun map. Lalu selanjutnya menata arsip sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan tadi. Mau desentralisasi, mau sentralisasi juga bisa, dan penyimpanannya juga harus sesuai, mulai dari mungkin bisa pakai sistem abjad ataupun sistem tanggal. Jadi ada tahun sekian, tahun sekian, dan yang sudah disebutkan tadi. Lalu yang terakhir nggak kalah penting, ini untuk menghemat ruangan ataupun tempat pengarsipan Anda. Beri batas waktu arsip yang harus dimusnahkan ataupun dibuang. Jadi misal kita tentukan 10 tahun, ya sudah, arsip setelah 10 tahun ini kita tinggalkan ataupun kita musnahkan. Tetapi untuk arsip-arsip tertentu yang sekiranya ini benar-benar penting ataupun mungkin ada historinya, bisa jadi mungkin akta pendirian ataupun apa, itu pasti dipakai terus sepanjang perusahaan ini berdiri. Jadi nggak asal dimusnahkan, tetap harus dipisah per kategori dokumen ataupun arsip yang kita punya. Nah, silakan mulai dilakukan proses-proses tadi agar pengarsipan di perusahaan Anda bisa jauh lebih efektif dari sebelumnya. Oke, bila ada nanti pertanyaan yang masih bingung dari video ini, silahkan isi di kolom komentar di bawah, nanti akan kita jawab. Dan apabila mungkin ada pertanyaan lain, silahkan diisi di kolom komentar. Oke, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.